Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah epidemiologi lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kasus demam berdarah DBD di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Adapun anggota kelompok dari kami, yang pertama itu ada Nurdia yang saat ini sedang berhalangan hadir dikarenakan sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu ada saya sendiri yaitu Anissa Salsabila dengan NIM F1G323028. Lalu saya Ninda Zahira dengan NIM F1G323034. Saya Anistora Suboro dengan NIM F1G323041. Selanjutnya adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama itu latar belakang terjadinya kasus DBD di Jawa Barat. Lalu yang kedua strategi pengendalian dan pencegahan penyakit DBD, dan yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas dari penyakit DBD. Untuk presentator yang pertama akan dibacakan oleh Ninda Zahira. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya kasus penyakit DBD di Jawa Barat. Pada tahun 2020, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan kasus DBD tertinggi di Indonesia, di mana adanya mobilitas penduduk antar wilayah, terjadi perubahan lingkungan akibat perubahan iklim dan kemungkinan pola hidup tidak bersih yang dapat meningkatkan penyebaran virus dengue ini atau DBD ini. Selain itu, desakan ekonomi juga mempengaruhi meningkatnya mobilitas penduduk antar wilayah, baik perkotaan maupun di pedesaan, di mana akibatnya daerah yang semula non endemis dapat berubah menjadi daerah endemis. Baik, jadi apa itu penyakit DBD? DBD merupakan penyakit demam akut yang dipicu adanya infeksi virus dengue atau DENV. Virus DENV ini yang dibawa oleh nyamuk Aedes, di mana itu Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Betin ke manusia yang dapat menular penyakit DBD dengan gigitan yang biasanya terjadi di pagi hari dan di sore hari. Berikut tabel kasus DBD berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat tahun 2012 sampai 2020, tapi yang kami ambil itu yang tahun 2020. Bisa dilihat. Terus kasus DBD berdasarkan jenis kelamin. Kasus DBD di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh pasien laki-laki selama periode 2016 sampai 2020. Jumlah kasus pada laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Terus yang kedua itu kasus DBD berdasarkan lokasi. Kota Bandung konsisten menduduki posisi tertinggi dalam jumlah kasus DBD selama 5 tahun berturut-turut. Kasus DBD berdasarkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi dalam meningkatkan risiko penularan DBD. Kabupaten kota lain yang kepadatan penduduk tinggi seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor juga termasuk dalam 3 besar kasus DBD tertinggi. Yang keempat, terakhir itu ada kasus DBD berdasarkan faktor iklim. Faktor iklim memainkan peran penting dalam dinamika kasus DBD di Provinsi Jawa Barat, seperti suhu udara, kelembapan, curah hujan, dan lama menjelang matahari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ninda Zahira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yohanes. Baik, di sini ada suhu udara. Suhu udara rata-rata di Jawa Barat selama periode 2016 sampai 2020 berada dalam kisaran optimal untuk pengebiakan nyamuk Aedes, yaitu sekitar 23,3 derajat Celcius sampai 26,35 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara rata-rata di Jawa Barat berkisar antara 77 sampai 81% selama periode. Kelembapan udara yang tinggi justru berhubungan positif dengan peningkatan kasus DBD. Ketiga yaitu curah hujan. Curah hujan rata-rata di Jawa Barat selama 2016 sampai 2020 berada pada kategori rendah hingga menengah, yaitu 60,1 mm sampai 201,7 mm. Curah hujan yang tinggi dapat justru menyapu habitat berkembang biakan nyamuk. Keempat yaitu lama penyinaran matahari.
Lama penyinaran matahari rata-rata di Jawa Barat berada pada kisaran 51 sampai 69% selama periode. Semakin pendek durasi sinar matahari, kasus DBD cenderung lebih tinggi. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian dan pencegahan. Yang pertama yaitu pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang. Yang kedua yaitu pengendalian populasi vektor. Ketiga yaitu edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi dan efektivitas. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi pengendalian yang diterapkan. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian DBD. Baik, saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kepada Yohanes. Jadi dapat disimpulkan pada presentasi kami kali ini yaitu kasus DBD di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2016